Shalom jemaat Tuhan, salam sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kasih-Mu hingga pada saat ini kepada kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya berita kebenaran dari firman-Mu ini dapat menyapa kami dan menguatkan kami untuk dapat mampu menjalani kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun, tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.'" Sedemikian jauh firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Allah sudah menentukan, maka tidak ada satu alasan apapun, bahkan rintangan apapun yang dapat menghalangi rencana Allah. Kita bisa melihat di dalam perikop kita tadi, lewat kehidupan Musa dan juga kehidupan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saat itu sesungguhnya Musa telah meninggalkan Mesir. Kenapa? Karena saat itu Musa telah pergi keluar dari Mesir, pergi ketakutan karena dia telah diketahui membunuh seorang Mesir yang saat itu berkelahi dengan seorang Israel. Musa melarikan diri dari Mesir dan kemudian dia menuju ke tanah Midian, dan akhirnya di sana dia menemukan zona nyamannya. Dia membangun keluarganya kembali dengan memperistrikan anak Yitro di Midian. Namun Allah ingin Musa kembali ke Mesir untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kalau pada pasal 3 dan juga pasal 4, Bapak Ibu Saudara-saudari, jelas sekali bagaimana Allah berbicara pada Musa. Allah mengajarinya untuk berbicara bagaimana mengatakan hal yang benar kepada orang Israel dan juga Firaun nantinya, agar mereka percaya bahwa Musa adalah utusan Allah. Namun setelah itu Musa sempat takut dan menolak dengan berbagai alasan. Dia mengatakan, "Bagaimana Tuhan jika bangsa itu nanti tidak percaya kepadaku?" Kemudian dia juga mengatakan alasannya, "Saya tidak pandai berbicara Tuhan, utus sajalah yang lain."
Pada saat itu Musa dikuasai oleh rasa takutnya karena dia terlalu berfokus pada keterbatasan dirinya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, kehendak Allah tidak boleh dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah menunjukkan beberapa mukjizat kepada Musa dan dia menunjukkan itu lewat tongkat Musa yang pada saat itu bisa berubah ketika dilemparkan, bisa berubah menjadi ular, dan ketika diambil kembali, ular tadi bisa berubah kembali menjadi tongkat. Allah juga menunjukkan mukjizat kepada Musa bahwa ketika tangan Musa dimasukkan ke dalam bajunya, bisa berubah menjadi tangan yang kena kusta. Dan ketika kemudian dimasukkan lagi ke dalam bajunya sekali lagi, dia akan melihat bahwa tangannya juga sudah sembuh. Mukjizat yang demikianlah yang akan dia tunjukkan kepada orang Israel nantinya ketika mereka tidak percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari karena dia tidak ada alasan lagi dan dia kemudian takut karena Allah sempat marah kepadanya karena dia mengatakan, "Utuslah Tuhan yang lain saja." Akhirnya Musa pun minta izin kepada mertuanya untuk kembali ke Mesir. Dia rela meninggalkan zona nyamannya menuju Mesir, tempat di mana dia juga sebenarnya memiliki skandal yang belum terselesaikan pada saat itu. Namun, Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah sungguh mengenal siapa Musa. Allah sungguh mengenal bagaimana hati Musa. Allah juga mengenal bagaimana hati kita pribadi-pribadi. Apa yang mungkin tidak pernah disuarakan oleh Musa sekalipun kepada Allah, Allah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membebani dia. Allah tahu dan ingin membebaskan Musa dari rasa takut akan masa lalunya. Itu makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah merasa perlu mengatakan kepada Musa, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah mau Musa merasakan kebebasan dari semua belenggu rasa takutnya dan juga bayang-bayang masa lalunya. Allah mau Musa merasakan kemerdekaan itu. Allah mau Musa merasakan kebebasan itu. Karena sebenarnya hanya orang yang pernah mengalami pengalaman dimerdekakanlah yang dapat memerdekakan orang lain. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, Musa dikatakan di sini pergi, dan dia sudah pergi dalam keadaan pengalaman dimerdekakan. Dia telah dimerdekakan Tuhan dari rasa takut akan ketidakpercayaan dirinya. Dia telah dimerdekakan Tuhan dari rasa takut dan juga bayang-bayang masa lalunya. Musa pergi kemudian membawa keluarga dan tongkatnya. Dia pergi bersama dengan apa yang ada padanya dan yang telah diberkati oleh Allah. Tongkat adalah hal yang sederhana yang ada pada Musa pada saat itu. Namun ketika yang sederhana itu diberkati Allah, ternyata itu akan menjadi cara Allah untuk menunjukkan mukjizatnya yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya dari kehidupan Musa, tetapi juga dari kehidupan bangsa Israel. Jelas sekali di sini bahwa sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang sangat tidak suka dengan penindasan. Itu makanya Allah juga telah menentukan bahwa bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Allah telah mendengarkan suara dan teriakan-teriakan minta tolong bangsa Israel atas perbudakan yang mereka rasakan di Mesir. Dan sangat menarik juga di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Alkitab kita menuliskan juga di sini
bahwa ternyata dalam rencana Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah mengeraskan hati Firaun. Mengapa? Bukankah Allah suka dengan manusia yang bertobat, yang mendengarkan perintahnya? Bukankah Allah sesungguhnya adalah Tuhan yang suka dengan manusia yang memiliki hati yang lembut? Mengapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Mengapa dia tidak mengubahnya menjadi hati yang lemah lembut? Tentu ini merupakan hak prerogatifnya Allah. Namun hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menjadi kesaksian baik bagi orang Mesir maupun orang Israel, bahwa Allah itulah yang berkuasa membawa Israel keluar dari Mesir. Artinya di sini, sekuat-kuatnya seorang Firaun seperti Firaun yang sebagai pemimpin, sengotot-ngototnya Firaun menghalangi kehendak Allah, namun rencana Allah tidak akan pernah dibatasi oleh manusia yang sehebat apapun itu. Tampaknya inilah yang ingin disaksikan di balik pernyataan bahwa Tuhan mengeraskan hati dari Firaun. Tentu kalau Tuhan membuat Firaun melembek, membiarkan orang Israel keluar begitu saja dari Mesir, hal ini tidak akan menyuarakan keras tentang kemahakuasaan Allah terhadap orang Israel. Bisa saja di kemudian hari orang Israel akan mengatakan bahwa kemerdekaan mereka, terbebasnya mereka dari Mesir adalah karena Firaun yang berubah pikiran. Karena Firaun yang baik dan menghormati Musa atau apalah alasan mereka. Namun lewat peristiwa Allah mengeraskan hati Firaun, ingin menyuarakan bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah karena perbudakan yang tidak disetujui oleh Allah. Keluarnya mereka dari Mesir adalah karena kuasa daripada Allah. Allah yang punya peran untuk memerdekakan bangsa itu. Allah lah yang memiliki kuasa dan juga menyatakan mukjizatnya atas bangsa itu. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Yesus Kristus, topik mingguan kita minggu ini adalah Naibata nama merdekahon, Tuhan yang memerdekakan. Sukun-sukun sonari, pertanyaan saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan merasakan kemerdekaan saat ini? Atau justru sebaliknya, pada saat ini kita sedang merasakan kita terbelenggu, kita tidak bebas, kita tidak merdeka. Aha mana mambain nasiam terbelenggu. Aha mana mambain nasiam tertekan, sonarion Bapak Inang. Apakah keadaan, sonarion, virus COVID-19 dan variannya, sonarion, na mungkin mambain hita mabiar, mambain hita takut, yang membuat kita akhirnya mulai berfokus pada keterbatasan diri kita. Seperti Musa yang mengatakan, Tuhan, aku tidak pintar berbicara. Hitawan pe mungkin, kita ini juga mungkin pada saat ini sedang bergumul dengan mengatakan, aku tidak pintar Tuhan mengatasi situasi saat ini. Aku tidak pintar Tuhan untuk berbicara. Aku tidak pintar Tuhan berkreasi memakai teknologi pada saat ini. Lampen tarau Tuhan berdagang secara online songon halakai. Lampen tarau Tuhan mendarami duit. Terbatas do pambotohku. Terbatas do modalku. Terbatas do langkahku. Terbatas do homa kesehatanku. Pakon nalegan. Namambahen hita gabe tertekan sonarion. Kita mungkin pada saat ini menjadi takut melihat kehidupan kita. Dan juga takut untuk membayangkan bagaimana kita kelak di kemudian hari. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari kita mungkin sama seperti Musa
yang menyimpan masalah masa lalu kita, skandal masa lalu kita yang belum selesai, persoalan masa lalu yang belum selesai, sehingga akhirnya kita memiliki rasa takut hingga pada saat ini. Takut dengan bayang-bayang masa lalu yang suram. Nah, membahan mungkin kita susah untuk bertindak, susah untuk memutuskan sesuatu, susah untuk melangkah. Kita merasa kita tidak merdeka. Kita haganupan si sadahapur sayaon, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan. Apapun yang membuat kita terbeban, apapun yang membuat kita terbelenggu saat ini, bacaan Alkitab kita hari ini mengingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang memerdekakan kita. Mari seperti bangsa Israel, karena itu untuk mau memohon, untuk mau berteriak minta tolong kepada Allah. Karena hanya kuasa Allah sajalah yang dapat menolong kita, bahkan membawa kita keluar dari segala ketertekanan kita, membawa kita kepada kemerdekaan, kebebasan kita dari segala belenggu dan beban hidup kita saat ini. Selain itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan Alkitab kita ini juga menekankan bahwa hal yang sederhana sekalipun yang kita miliki, yang kita punya, ingat, kalau itu diberkati oleh Tuhan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti tongkat Musa yang sederhana, namun kemudian diberkati oleh Tuhan sebagai cara Tuhan untuk menunjukkan mukjizatnya ke tengah-tengah kehidupan Musa dan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin bisa saja pada saat ini kita merasa sakit dan juga kita mengalami pengalaman yang tidak punya cukup banyak uang untuk membeli obat-obatan yang seharusnya bisa kita konsumsi. Kita sudah pinjam sana sini, tetapi semuanya serba terbatas. Mungkin kita juga tidak punya cukup modal ataupun kemampuan untuk dapat mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Kita juga memiliki keterbatasan untuk membuka usaha-usaha baru seperti usaha online dan sebagainya macamnya. Ingatlah, sama seperti orang Israel, mari kita memohon, mari kita berlutut kepada Tuhan. Mintalah agar apa yang ada pada kita saat ini dapat diberkati oleh Tuhan, sehingga kita dapat dicukupkan, kita dapat dikuatkan dan juga dimampukan, sehingga kita dapat langkahkan kaki kita selamat di tengah-tengah kehidupan ini. Jika bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir selama 400 tahun lamanya, bangsa kita, bangsa Indonesia telah dijajah 350 tahun lamanya, di mana secara logika sulit sekali kita menemukan juga kemerdekaan itu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Dia sudah memutuskan kita terlepas dari segala belenggu kita, maka kita akan lepas dan selamat. Kalau Dia sudah memutuskan kita akan selesai dari semua pergumulan hidup kita, maka kita akan selesai dari setiap persoalan hidup kita. Kita akan selamat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari rasakan dan alamilah kemerdekaan yang diberikan Allah untuk setiap pergumulan hidup kita saat ini. Nai batata Indo nama merdekahon hita. Porsayama, ulang masangsi. Jadilah pribadi yang berkenan untuk dibebaskan oleh Tuhan. Dan jangan lupa, jadilah juga pribadi yang membebaskan seperti Musa. Dia berkenan dipakai oleh Allah untuk membebaskan orang lain. Jangan seperti Firaun, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan seperti Firaun yang mau membelenggu, yang mau menjerat dan juga menindas orang lain. Tuhan tidak suka dengan pribadi yang demikian. Karena itu, mari kita buang semua keegoisan kita.
rasa sentimen kita, rasa cemburu kita, iri, benci, atau apapun yang membuat kita dapat merugikan dan juga menindas orang lain. Tetapi marilah menjadi pribadi yang membebaskan orang lain, menjadi berkat bagi sesama kita. Salam kemerdekaan. Merdeka! 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 Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman-Mu yang telah mengajar kami untuk selalu menyerahkan setiap pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena apapun yang menjadi pergumulan kami, belenggu hidup kami yakin dan percaya Tuhan hanya Engkaulah yang dapat memerdekakan kami, membantu kami untuk menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kami. Apapun yang kami miliki pada saat ini Tuhan, ajar kami untuk selalu mensyukurinya dan selalu meminta Engkau memberkatinya. Sehingga apapun yang kami miliki pada saat ini dapat juga Engkau pakai sebagai cara-Mu untuk membantu kami keluar dari setiap persoalan hidup kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pribadi yang berkenan untuk Kau merdekakan, dan juga menjadi pribadi yang berkenan untuk memerdekakan, membebaskan orang lain, sehingga dimanapun kami berada, kami tetap menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kemerdekaan hidup yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Terlebih lewat kemerdekaan, terlepasnya kami dari belenggu dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya padamu. Amin. Mandoding kita humbani haleluya nomor 440 tolu ayat sada pakon ayat 2 irik patupu galangan.
Ingkang hormat haganu jagolongu manabuho boni harajaonmu Ondoskon hitama galangan ta hubani Tuhan. Martongko mahita. Ham Tuhan na ibata bapa nami. Ham donadop mambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe na roh doha nami hubamu. Martarima kasih anjaha makamalaskon hatamu. Nadop ijalu hanami. Jalu hamma hanami apa galangan na yondoskon nami. Nagabe hataridahan ni hatarima kasihon nami hubamu. Pasu-pasu hamma galangan namion, gabe hadearan ni horja, itongah-tongah ni kuriamu. Saya tambai hamma pasu-pasumu, ase lambin margogo hanami, makorjahon horja na madear. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan, jana si palua hanami. Amin. Hamba panami na inagori atas, saya nama pasing magoranmu, saya roh maharajaonmu, saya saut maharosuni uhurmu inagori tongah on, songon na inagori atas. Bere hama banami sedarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami bani dosa na soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobai ham huparlajoan, palua hama hanami, humbani pangago. Ay hamdo si mada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon sadokah ni dokahnin. Amin. Jalo na siya mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Idop ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasingma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Shalom bata haganupan.